Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu sehat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan kasih-Nya kepada kita ya. Amin amin ya rabbil alamin. Nah, teman-teman, di hari yang cerah ini, di pagi yang cerah ini, di hari Senin yang cerah ini, ya, kita akan memulai pembelajaran hari ini ya. Tapi tidak lupa sebelum kita mulai belajar hari ini, kita mengucap basmalah dulu ya. Baik teman-teman, kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa kita berdoa juga. Doanya seperti apa? Kita ucapkan sama-sama teman-teman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Amin. Nah, baik teman-teman. Hari ini kita akan belajar yang namanya teks petunjuk, teman-teman. Cara membaca dan membuat teks petunjuk. Kalau kemarin kita sudah belajar gagasan pokok, cara meringkas. Nah, sekarang kita akan belajar teks petunjuk, cara membaca dan membuat teks petunjuk. Apa ya kira-kira teman-teman? Menarik ya, pasti penasaran kan teman-teman? Nah, baik, tonton terus videonya sampai akhir. Jangan di skip ya. Oke, lanjut ya. Baik teman-teman, sebelum itu apa sih teks petunjuk itu? Kita cari tahu apa ya. Nah, jadi teks petunjuk itu adalah teks yang berisi tentang petunjuk atau arahan untuk melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan tercapai. Nah, itu teman-teman yang namanya teks petunjuk. Apa sih tujuan teks petunjuk? Apa sih Pak tujuan teks petunjuk itu? Ya, tujuannya agar membantu memahami bagaimana cara melakukan, menggunakan atau membuat sesuatu. Nah, teman-teman, kira-kira jika ada petunjuk untuk melakukan sesuatu, lebih mudah apa lebih susah? Lebih mudah kan? Nah, jadi tujuannya untuk membantu teman-teman, yang meringankan agar membantu memahami, menggunakan atau membuat sesuatu. Nah, itu tujuan daripada teks petunjuk teman-teman. Dan ini sangat akan berguna bagi teman-teman nanti kelak. Nah, terus apa sih ciri-ciri teks petunjuk itu? Ciri-cirinya, pertama, berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Betul. Kedua, disampaikan secara berurut. Ketiga, kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Jadi singkat teman-teman. Jadi tidak ada embel-embel yang lain, tidak ada kalimat-kalimat lain selain kalimat untuk menjelaskan langkahnya. Dan keempat, menggunakan kalimat perintah jelas. Jadi menggunakan kalimat perintah. Masa menggunakan kalimat bertanya? Tidak. Jadi menggunakan kalimat perintah. Itu ciri-ciri daripada teks petunjuk teman-teman. Lalu, jadi teman-teman, ada beberapa jenis teks petunjuk teman-teman ya. Coba kita cari tahu apa saja sih jenis-jenisnya. Yang pertama, teks petunjuk cara menggunakan sesuatu. Jadi menggunakan sesuatu, teman-teman bisa lihat ketika teman-teman membeli obat itu ada cara penggunaannya teman-teman. Nih, cuma seperti gambar di sini nih yang telah lihat tuh. Di situ di belakangnya di kardus itu adalah obat batuk ya teman-teman. Nah, itu ada tulisan cara penggunaannya teman-teman. Cara atau menggunakan obat tersebut teman-teman bisa dilihat. Nah, teman-teman, cara membacanya kita bisa lihat tuh teman-teman ya. Di situ kita baca ada beberapa keterangannya, ada khasiat dan kegunaannya, ada cara pemakaian dan penyimpanannya. Nah, itu dibaca teman-teman, dan biasanya adanya di balik bungkus obat teman-teman, bisa temukan teman-teman. Nah, itu jenis teks petunjuk untuk cara menggunakan sesuatu. Nah, sekarang jenis yang lain ya teman-teman, petunjuk membuat sesuatu. Kira-kira membuat apa ya? Siapa yang di sini suka membuat mie instan? Bapak suka membuat mie instan, tapi jangan banyak-banyak teman-teman ya. Nah, di sini cara membuat sesuatu. Nah, kita butuh yang namanya langkah-langkah untuk
membuat sesuatu ya. Di sini ada lihat gambar cara membuat mie instan yang sehat teman-teman. Jadi ada berurutan. Ya kalau tidak berurutan nanti kita bingung bagaimana di ruang masak nanti menuangkan air dulu padahal kompornya belum dinyalakan, pancinya belum dinaikkan. Nah, salah, makanya harus ada petunjuknya dan harus berurut juga. Nah, di sini apa cara membuat jus jambu biji. Nah, di situ ada cara dan bahan-bahannya. Oh, Masya Allah teman-teman ya. Nah, itu jenis teks petunjuk untuk membuat sesuatu. Selanjutnya jenis apa lagi ya? Jenis petunjuk arah atau denah. Nah ya, kalau ini teman-teman teks petunjuknya untuk mengetahui suatu alamat ya teman-teman ya. Menggunakan apa? Denah. Nah denah ini seperti ini teman-teman ya. Peta ya, peta kecil seperti ini. Nah ini namanya denah untuk menunjukkan arah. Di sini ada keterangannya utara, selatan ya teman-teman. Nah di sini ada keterangannya juga tempat-tempatnya. Nah itu jenis petunjuk arah. Nah itu teman-teman ada 3 jenis teks petunjuk. Hafalkan teman-teman ya. Nanti teman-teman akan membuat teks petunjuk. Nah teman-teman, langkah-langkah membuat teks petunjuk di sini perhatikan teman-teman ya. Bagaimana sih caranya untuk membuat teks petunjuk ya? Teman-teman harus bisa agar nanti teman-teman bisa membuat teks petunjuk agar lebih memudahkan teman-teman nantinya. 1. Tentu menentukan yaitu menentukan jenis teks petunjuk. Nah tadi kan ada 3 jenis petunjuk ya, teman-teman tentukan nih mau bikin yang jenis apa. Apakah jenis teks petunjuk menggunakan sesuatu atau menggunakan jenis teks membuat sesuatu atau jenis teks arah atau denah. Nah tentukan dari 3 jenis itu teman-teman, pilih 1. Yang kedua, menentukan tahapan petunjuk secara berurutan dan teratur. Nah ini teman-teman, tahapan-tahapannya harus beratur teman-teman. Kalau tidak beratur nanti berantakan dan tidak akan sesuai yang diharapkan. Jadi harus teratur menggunakan nomor urut ya teman-teman. Misalkan tahap pertama gini, tahap kedua seperti itu. Nah seperti itu. Nah ketiga, menggunakan gambar ya, agar tahu bentuknya tuh seperti ini. Nah itu teman-teman. Nah baik teman-teman, ini isi dalam teks petunjuk teman-teman ya. Ini adalah beberapa komponen yang ada dalam teks petunjuk teman-teman, yang teman-teman harus tahu. Nah baik, yang pertama ada dalam teks petunjuk itu yang namanya pendahuluan teman-teman. Pendahuluan itu merupakan awal ya teman-teman ya. Bisa termasuk juga judul, itu termasuk pendahuluan teman-teman. Misalkan bagaimana cara untuk membuat mie instan ya teman-teman. Di situ ada pendahuluannya. Yang kedua, komponennya menentukan keterangan alat dan bahan. Nah di sini teman-teman harus tentukan nih keterangan alat dan bahannya di situ. Jadi alat-alat yang dibutuhkan dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu apa saja. Komponen ketiga, tahapan kegiatannya. Ya tetap harus tahapan kegiatan yang berurut ya, 1 sampai kegiatan terakhir. Nah itu yang terakhir adalah penutup. Nah ini komponen yang terakhir harus ada penutupnya. Nah itu teman-teman 4 komponen yang harus ada dalam teks petunjuk. Baik teman-teman, bagaimana kalau kita langsung membuat? Oke baik ya, nih lihat. Coba teman-teman, di sini ada gambar apa coba teman-teman? Kita lihat nih. Nah apa? Bukan mobil, salah. Ini adalah, ya betul, setrika listrik. Ada yang pernah mensetrika bajunya teman-teman? Nah jadi kita akan coba membuat teks petunjuk dari gambar ini teman-teman ya, dari gambar setrika listrik ini. Oke, kita pendahuluan dulu ya, apa cara menggunakan setrika listrik. Setelah itu tahapan kedua apa? Menentukan keterangan dan bahan ya. Ya, alat yang dibutuhkan. Nah, itu termasuk adalah keterangan dan tentukan bahan. Bahannya, alatnya apa? Setrika listrik, betul. Langkah-langkah menggunakan setrika listrik itu termasuk apa? Ya, betul, itu termasuk tahapan ya, tahapannya teman-teman ya. Tahapannya dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita coba baca tahapannya apa aja.
Tahap pertama, siapkan setrika listrik. Ya betul, masukkan kepala kabel setrika ke stop kontak hingga lampu menyala. Ya. 3. Tunggu beberapa menit. 4. Setrika baju secara perlahan. 5. Jika sudah, taruh setrika dengan posisi berdiri tidak teratur. 6. Cabut kepala kabel dari stop kontak lalu taruh setrika listrik di tempat yang aman. Demikianlah cara menggunakan setrika listrik. Nah, itu penutup. Nah, ini teman-teman ada semua 4 unsur atau 4 komponen yang tadi teman-teman dalam teks isi dari teks petunjuk teman-teman. Nah, agar teman-teman lebih bisa dan lebih paham, teman-teman harus praktek teman-teman nih. Seperti biasa di akhir video ada tugas ya teman-teman ya. Nah, bisa teman-teman buka kegiatan 1 ya, membuat teks petunjuk halaman 64 ya, di kegiatan 1. Nah, di situ ada halaman 63. Buka dulu sebelumnya. Di situ ada 2 gambar, yaitu gambar kipas angin dan rice cooker ya teman-teman ya. Nah, teman-teman dari 2 gambar tersebut buatlah teks petunjuknya yang seperti tadi. Bisa, pasti bisa ya teman-teman ya. Baik ya. Nah, Bapak tunggu video ya. Bapak tunggu tugasnya. Itu saja video pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman bisa paham ya. Jika belum paham boleh diulang videonya, boleh ditanya kepada ayah bunda atau kepada bapak dan ibu guru. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kelas 4 luar biasa. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.